Hai, selamat datang di konten Choose On bersama saya Irfan Yazid. Nah, dalam episode kali ini saya ingin meng-share dan berbagi tentang suatu aplikasi yang dapat mengedit dan merekam audio, yaitu Audacity. Nah, Audacity ini merupakan suatu aplikasi yang dapat mengedit dan juga merekam audio, dan tentunya ini merupakan aplikasi yang gratis. Dari saya membuat suatu karya dan juga lagu-lagu saya juga menggunakan Audacity. Kenapa penting mempelajari suatu aplikasi audio? Karena misalnya kalau teman-teman lagi merekam video, tiba-tiba teman-teman mendengar dalam potongan videonya seperti ini, noise ataupun suara berisik, itu dapat di-cleankan menggunakan aplikasi Audacity atau aplikasi editing audio. Oh my god! Wow! Atau juga bisa merubah suara seperti ini, suara seperti ini, suara seperti ini, dan suara-suara lainnya. Dan dari pengalaman saya menggunakan aplikasi Audacity ini, saya rasa aplikasi ini cukup mudah digunakan dan juga dipelajari dibandingkan aplikasi berbayar dan aplikasi lainnya. Jadi sepertinya ini cocok untuk bagi kita yang pemula. Maka dari itu, dari video ini saya akan memberikan suatu tutorial menggunakan aplikasi ini. Kita belajar pelan-pelan ya, bagaimana cara menggunakan dan juga mengedit dari suatu audio. Dan agaknya ini akan menjadi video yang cukup panjang, maka dari itu saya sediakan timestamp di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa memilih bagian-bagian apa yang pengen kalian tonton. Hai. Oke. Oke, kita mulai tutorial menggunakan aplikasi Audacity. Oke, langkah yang paling pertama adalah sebelum teman-teman menggunakan aplikasi Audacity, teman-teman harus mempunyai aplikasinya dulu ya. Jadi saya tuntun untuk bagaimana cara mendownload aplikasi Audacity. Oke, pertama kalian tulis aja dulu Audacity download ya. Oke, Audacity download, enter. Oke, buka aja yang download Audacity. Nah, di sini ada berbagai pilihan ya di home Audacity, di bagian download. Di sini teman-teman bisa lihat download di bagian Windows. Setelah itu turun ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan, namun biasanya langsung terdownload di bawah sini. Kita tunggu saja sampai downloadnya berhasil. Untuk Audacity ini memiliki 33,2 MB. Oke, jadi untuk file Audacity sudah tersimpan di folder download ya. Jadi langsung open saja. Nah, ini pilih run. Di sini teman-teman disuruh untuk memilih bahasa ya. Pilih aja bahasa English. Oke. Nah, selamat datang di Audacity Setup. Oke. Next aja. Nah, ini juga ada informasi mengenai Audacity. Next. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menaruh di mana file dari Audacity. Lebih baik memang di folder C teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa memilih untuk klik browsernya, pilih di mana mau menempatkan file Audacity. Tapi lebih baik memang di folder C saja ya. Next, oke. Jadi nanti teman-teman next aja sampai nanti ke finish. Di sini ada pemberitahuan bahwa memang saya sudah menginstal Audacity. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk menginstalannya cukup mudah. Kita langsung ke step membuka Audacity. Oke, kita sudah ada di penampilan dari Audacity. Mungkin kalau dilihat ini cukup rumit ya.
Padahal kalau kita belajar pelan-pelan, sebenarnya ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan aplikasi audio lainnya. Di bagian sini, teman-teman bisa lihat di bagian kursornya, ini adalah tools bar. Nanti kita akan belajar satu-satu, step by step aja ya. Oke. Lalu di bawah sini, ini ada ruang kosong, ini merupakan track teman-teman. Di sini masih kosong tracknya. Nanti kalau banyak nih akan berjejer sampai ke bawah. Jadi kita perlu isi track ini. Caranya, jadi kalian pilih filenya dulu, baik MP3 atau yang lainnya. Yang penting kalau video juga bisa, yang penting filenya itu diseret ke dalam track. Lalu di move ya. Nah, ini tadi saya sempat rekam untuk jadi bahan. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat kursornya, ada pause. Sebelahnya ini ada play. Sebelahnya lagi ada stop. Lalu yang panah ke kiri ini merupakan pengembalian ke awal. Misalnya kursornya saya taruh di tengah. Nah, itu garis-garis teman-teman ya. Saya taruh di tengah untuk kalau kita klik di bagian skip to start, dia akan membawa ke bagian awal lagi. Tuh, ke awal ya. Jadi teman-teman bisa memplay dari awal lagi. Sebaliknya kalau ke kanan itu akan membawa ke akhir, skip to end. Nah, jadi garis hitamnya ke kanan, paling akhir lagu. Oke, di sebelahnya ini yang warna merah ini nanti akan merecord atau akan merekam. Coba kita play dulu untuk audionya. Hai, selamat datang di konten Just On bersama saya Irfan Yazid. Nah, itu merupakan hasil dari record tadi. Oke, kita pindah ke tools bagian sini. Ini merupakan salah satu tools yang penting juga. Di sini ada selection tools. Ini hanya berfungsi untuk menyeleksi aja teman-teman ya. Misalnya kita taruh kursor kita di sini, kita seleksi ke bagian sini. Nah, jadi fungsinya hanya menyeleksi aja. Tuh. Bisa ditarik atau bisa dari arah sebaliknya. Nah, tergantung teman-teman ingin menyeleksi yang di bagian mana. Yang kedua, namanya adalah envelope tools. Nah, fungsinya adalah untuk volume. Jadi ini berfungsi untuk fade in atau fade out ya. Contohnya misalnya kita klik di bagian sini, bagian depan dari lagunya. Nah, jadi akan muncul seperti seleksi berupa titik-titik. Ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan volume ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah, barnya akan semakin mengecil. Namun kalau kita tarik ke atas, barnya akan membesar gitu. Itu berpengaruh ke volumenya. Misalnya kita tarik kecil. Oke, kita dengar. Hai, selamat datang di konten Just On. Oke. Suaranya kecil ya, tapi kita gedekan. Hai, selamat datang di konten Just On. Nah, jadi untuk envelope tools itu berfungsi di bagian volume. Jadi teman-teman bisa menaikkan dan menurunkan suara di dalam audio. Jadi misalnya di suatu audio ada audio yang kekecilan, itu dapat dibesarkan dengan tools ini. Maupun sebaliknya kalau misalnya ada audio yang kebesaran, volumenya bisa dapat dikecilkan menggunakan tools ini. Selain mengecilkan dan membesarkan, tools ini juga bisa berfungsi sebagai fade in atau fade out ya. Oke, misalnya kita klik aja di sini, ini satu-satu ya. Sudah seleksinya udah ada titik-titik, kita taruh aja titik-titiknya di sini misalnya. Nah, kita bisa tarik di titik awal untuk fade in. Nah, jadi dia nanti suaranya akan dari kecil membesar ya. Coba kita dengar. Hai, selamat datang di konten Just On bersama saya. Nah, seperti itu teman-teman. Sebaliknya juga itu bisa digunakan untuk membesar ya. Coba saya acak-acak untuk audionya menggunakan envelope tools ya.
Nah teman-teman, ini audio sudah sangat acak-acakan nih kita dengar ya. Melalui envelope tools, beginilah hasilnya. Hai, selamat datang di konten Juice On bersama saya Irfan Yazid. Jadi frekuensi suara itu turun naik ya. Nah jadi itu kegunaan dari envelope tools. Oke. Lalu kita kembalikan dulu sampai ke awal. Oke. Nah, yang ketiga, ini merupakan draw tools namanya ya. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak dipakai, namun coba kita praktekkannya. Jadi, fungsi untuk tools ini seperti menggambar, teman-teman. Jadi, untuk hal-hal yang lebih detail, kita bisa zoom dulu. Nah, udah sangat zoom sekali, baru bisa menggunakan tools tersebut. Oke, ini belum zoom ternyata. Kita lebih zoom lagi. Nah, ini kita bisa lihat seperti jarum pentul ya. Kita bisa modifikasi misalnya di bagian sini naik. Nah, jadi untuk draw tools ini hal yang lebih detail. Saya juga bisa menggambar, misalnya saya naikkan, ini juga saya naikkan. Nah, namun kita bisa lihat nih frekuensinya langsung berubah ya gara-gara draw tools ini. Tapi kalau kita play bagaimana nih? Kita coba ya. Selamat datang di konten Juice. Hai, selamat datang di konten Juice On. Hai, selamat datang di konten. Ada bunyi tek tek gitu ya. Hai, selamat datang di Nah, konten. itu salah satu fungsi dari draw tools ya. Sebenarnya tidak terlalu terpakai, tapi kalau teman-teman untuk hal-hal detail misalnya bisa menggunakan tools ini. Tools yang keempat yaitu zoom tools. Ya, ini fungsinya ya seperti kaca pembesar, kita bisa membesarkan dari track tersebut ya untuk melihat hal detailnya. Oke. Itu saja fungsinya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngeliatin hal detail, nah bisa menggunakan tools ini ya. Oke, tools yang ke-5 yaitu multi tools. Nah, jadi semua tools yang kita pelajari tadi, nah ini merupakan satu fitur yang bisa semuanya. Oke, contohnya ya, melalui tools ini dapat menyeleksi, itu merupakan tools yang ini ya. Nah, sama fungsinya. Lalu juga bisa untuk envelope tools, menurun dan menaikkan volume juga bisa menggunakan multi ini. Nah, kita bisa menaikkan audio dan menurunkan audio. Sama halnya dengan tools yang envelope atas. Oke, melalui multi tools ini juga bisa menggerakkan track ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memposisikan di mana track berada. Sebenarnya ini sangat-sangat penting karena ini berlaku seandainya misalnya ada track lagi di bawah. Seandainya ada dua track, track pertama adalah musik dan track kedua adalah vokal. Kadangkala kalau misalnya musiknya lebih dulu atau suaranya agak lambat, bisa menggunakan tools ini untuk memajukan dan juga memundurkan track supaya kedua track yaitu vokal dan musik bisa senada dan juga seimbang. Tadi itu adalah kelima tools yang sering digunakan. Biasanya yang paling sering adalah seleksi dan juga envelope. Dua tools ini yang penting. Oke, selanjutnya kita pindah ke tools yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini ada namanya cut ya. Untuk cut ini kita memotong suatu audio. Misalnya, kita seleksi dulu ya menggunakan seleksi tools. Kita seleksi bagian ini misalnya. Bisa kita potong menggunakan ini. Nah, jadi kalau misalnya ada bagian part-part audio yang teman-teman pengen potong, bisa menggunakan tools yang bernama cut. Selanjutnya, ini adalah copy. Nah, kalau teman-teman ingin mengcopy, bisa kita seleksi dulu, kita copy. Nah, di sebelahnya ada paste. Teman-teman bisa mempaste sebelah sini. Tadi sudah kita seleksi, kita copy, klik. Nah, ada garis hitam, lalu kita paste.
Nah, audionya akan terpaste di sini. Seperti halnya misalnya Ctrl C ya, atau Ctrl C itu untuk copy, dan juga Ctrl V itu untuk paste. Jadi sama ya fungsinya. Oke, untuk tool selanjutnya adalah stream audio. Jadi ini berfungsi untuk memilih yang bagian yang tidak dibuang ya. Contohnya, kita seleksi dulu. Nah, seandainya kita hanya membutuhkan audio ini dan membuang sisanya, kita bisa menggunakan tools ini ya. Nah, seperti itu teman-teman, tanpa menggeser track. Jadi tetap stay di bagian sini. Selanjutnya yang di sebelahnya itu kebalikannya. Kalian ingin menghapus bagian ini saja dan meninggalkan bagian di sini. Klik saja. Nah, jadi kalian cuma menghapus bagian ini. Bedanya dengan cut, kalau cut itu track posisinya akan berubah. Sedangkan kalau yang bagian tools ini tetap ya. Saya contohkan nih. Teman-teman ingin menghapus bagian di sini. Hapus saja menggunakan tools ini ya. Tapi kalau kalian meng-cut, dia akan tracknya berubah ke depan. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Dan saya lebih sering menggunakan tools yang ini ya, tanpa menggerakkan tracknya. Oke, kita pindah lagi. Ini merupakan fitur untuk me-undo dan ini untuk fitur me-redo ya. Misalnya kita hapus. Nah, kita mengembalikan, tinggal undo aja. Kebalikannya ini meng-redo ya. Untuk seperti halnya Ctrl Y dan Ctrl Z. Oke, fitur selanjutnya ini adalah zoom ya. Jadi teman-teman bisa melihat lebih dekat detail-detail audionya. Sebaliknya, ini untuk zoom outnya. Nah, teman-teman bisa mengembalikan ke posisi awal. Nah, untuk tools yang ini teman-teman menzoom di bagian yang teman-teman seleksi saja. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau di sebelahnya ini untuk memfit projectkan. Jadi dia akan kembali ke track yang utuh. Nah, seperti itu ya. Oke, itu adalah tools-tools yang penting yang digunakan di dalam Audacity. Selanjutnya kita akan melihat beberapa driver yang ada di Audacity. Nah, untuk yang gambar mikrofon ini mengatur tingkat recording atau rekaman dari volume yang dihasilkan. Nah, biasa saya tuh cuma 70 atau 75 untuk perekaman audio. Sedangkan untuk bagian di sini ini adalah untuk playbacknya. Oke, kita pindah ke bagian bawah. Nah, ini merupakan audio host ya. Di sini ada beberapa pilihan, tapi disarankan menggunakan MMA. Di mana MMA ini merupakan multimedia expansion yang kompatibel dengan banyak laptop dan biasanya hampir tidak mengalami masalah ya. Oke, ini misalnya ini berhubungan dengan seberapa responsif ketika sedang merekam audio. Oke, di sebelahnya ini merupakan device untuk inputnya. Disesuaikan aja ya dengan punya teman-teman, misalnya menggunakan mikrofon internal atau menggunakan apa, disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan KT USB audio. Selanjutnya untuk channelnya saya menggunakan stereo channel, dan untuk playbacknya, untuk playback device saya menggunakan KTB USB audio lagi ya. Disesuaikan aja dengan punya teman-teman. Oke, itu beberapa tools dan juga driver dari Audacity. Lebih baik kita langsung praktek aja teman-teman ya. Kita akan langsung lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi Audacity. Oke, kita akan langsung praktek menggunakan aplikasi Audacity kalau misalnya kita membuat konten cover misalnya. Oke, kita akan masukkan dulu dan input instrumental. Misalnya kalau teman-teman ingin karaoke, masukkan aja instrumental lagu kesukaannya. Boleh instrumental gitar atau instrumental lainnya.
yang ada di YouTube tuh banyak biasanya ada karaoke-karaokenya. Tapi karena saya tidak ingin kena copyright, nah saya menggunakan lagu saya sendiri ya. Saya sudah mempunyai -1 atau karaoke dari lagu saya. Oke, sudah terinput ya. Jadi input tadi tinggal seret saja audio yang ingin teman-teman masukkan ke dalam sini. Tinggal di move aja. Oke. Nah, ini tampilannya. Langsung kita rekam. Nanti kalau direkam tracknya akan muncul di bawah sini teman-teman ya. Akan muncul di bawah sini. Oke, kita dengar dulu. Oke, ini musik piano teman-teman ya. Kita kerekam untuk bagian vokalnya. Jadi sudah ada musik, kita tinggal isi vokalnya. Oke, 1, 2, 3. Tak ada yang mungkin terlupakan atas semua kenangan kita pada masa indah dulu, tersimpan dalam hati sampai hingga nanti mati. Oke, udah direkam. Tak ada yang mungkin terlupakan atas semua kenangan kita pada masa indah dulu, tersimpan dalam hati. Oke, di bagian sini teman-teman bisa mengotak-atik ya. Untuk mute itu akan menghilangkan suara di bagian tracknya misalnya. Nah, jadi dari berwarna berubah ke tidak berwarna teman-teman ya. Jadi musiknya tidak ada lagi nih. Tak ada yang mungkin terlupakan. Nah, gitu. Atau sebaliknya. Nah, jadi kosong. Bagian solo juga sama. Jadi solo ini untuk mengaktifkan, kalau mute untuk mematikan, kalau solo dia akan menghidupkan bagian yang track yang diklik solo aja gitu. Lalu yang kedua ada 2 garis volume. Nah, untuk yang misalnya ada tanda plus, ini itu mengencangkan atau menaikkan volume. Misalnya kita naikkan ya 3. Kita hidupin dulu. Tak ada yang mungkin terlupakan. Oke. Di dalam master dan mixing itu juga harus dilihat setidaknya suara vokal itu jangan sampai tenggelam sama suara musik. Jadi harus stabil atau paling tidak suaranya lebih dominan sedikit dibanding musiknya. Tapi tergantung genrenya apa ya. Tapi biasanya seperti itu ya. Nah, itu kita naikkan aja volume 3 dan musiknya kita kurangin satu aja. Gainnya kita 1 tambah -1. Nah, oke. Di bawahnya ini menentukan di mana lebih dominan, kiri atau kanan ya. Misal saya akan matikan dulu musiknya. Nah, di sini saya putar audio vokal. Di mana ini kan sudah center, udah di tengah, artinya ini berada di posisi tengah. Namun kalau kita geser ke kanan itu suaranya lebih dominan ke kanan, sedangkan kalau ke kiri itu lebih dominan ke kiri. Kita tes ya. Nah, ini lebih terdengar ke sebelah kanan aja nih. Atau kita balik, malah hilang suaranya. Oh ya, gitu. Jadi ini berlaku kalau misalnya teman-teman ingin suaranya berada di titik mana gitu. Tapi kita taruh aja di titik center ya. Artinya kalau di center itu stabil kiri dan kanan. Nah, kalau kita dengarkan secara seksama dan kita lihat di layar bahwa memang vokalnya lebih dulu 0,00 berapa detik gitu ya. Maka dari itu kita bisa mengklik multi tools. Nah, lalu kita geser nih, ada gambar tangan ke arah kanan sedikit ya. Kita luruskan dengan bidang yang ada di sebelah sini. Kita tarik sedikit kanan. Nah, kayaknya sudah cukup gini ya.
Coba kita play. Tak ada yang mungkin terlupakan, atau semua kenangan kita pada masa. Udah stabil teman-teman ya. Oke, sekarang posisinya adalah kita mempunyai musik, kita mempunyai vokal. Dan vokalnya sudah kita rapikan, menyesuaikan dengan ketukan irama dari musiknya. Sekarang langkah selanjutnya adalah teman-teman klik di tools seleksi. Nah, kita sepertinya mendengar ada beberapa noise ya, ada beberapa suara sedikit gitu. Kita coba seleksi untuk menghapus noise tersebut ya. Oke, kita deketin. Nah, dari sinilah suara yang vokalnya mulai ya. Jadi kita seleksi di sebelumnya. Kita seleksi, nah seperti ini. Nah, artinya kita menyeleksi bagian yang noise tersebut. Kita kira-kira kayaknya di depan gitu ya. Lalu kita pilih efek. Kita cari noise reduction. Oke, klik get noise. Udah. Lalu kita pilih, kita seleksi semuanya. Nah, kita ulang cara yang sama, namun kita klik OK. Tunggu. Nah, jadi ada beberapa sedikit perubahan di bagian irama lagunya. Coba kita dengar, apakah terdengar? Tak ada yang mungkin terlupakan. Oke, kayaknya sudah bagus, mantap ya. Jadi sudah tidak terdengar lagi suara noise atau suara berisik yang dari luar. Oke, itu yang langkah pertama. Langkah kedua, supaya suara makin nendang ya, kita pilih, kita beri sedikit echo gitu. Terus kita beri sedikit gemaan di vokalnya. Pilih efek, terus kita pilih reverb. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ada vokal 1, vokal 2 ya di bagian victory. Ada yang bedroom, kamar mandi. Jadi kalian tinggal pilih yang mana yang enak gitu. Kita oke aja. Tunggu. Nah, ada beberapa perubahan ya di bagian tracknya. Coba kita dengar. Tak ada yang mungkin terlupakan, atau semua kenangan kita pada masa indah. Jadi terdengar ada echo-nya di bagian tracknya ya. Jadi dari 2 langkah itu sudah membuat ini menjadi suatu lagu ya. Kalau sudah, langsung aja kita import ya. Kita pilih ke MP3. Oke. Sip. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Setelah dapat, nah ini tadi ya. Nah, jadi kita bisa dengar hasilnya. Tak ada yang mungkin terlupakan. Oke. Nah, jadi itu teman-teman langkah-langkah untuk bagaimana cara menggunakan Audacity. Sebenarnya masih banyak lagi tools-tools dan beberapa cara untuk membuat audio menjadi lebih ciamik lagi. Cuman beberapa hal tadi yang menjadi hal dasar dan juga hal-hal yang penting di Audacity. Sekarang sudah menjadi suatu lagu yang lebih enak dan lebih nyaman untuk didengar ya menggunakan Audacity. Karena sudah tidak ada noise lagi dan suara juga ditambah echo, sehingga lagunya semakin ada nyawanya gitu, semakin bernyawa dan semakin lebih renyah aja didengar gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu merupakan tutorial menggunakan Audacity. Saya rasa itu merupakan hal-hal dasarnya ya. Masih banyak hal-hal yang dapat dikembangkan, baik itu cara mixing, mastering, bahkan menggunakan Audacity teman-teman bisa bermain suan atau bisa membuat lagu-lagu yang utuh, lagu-lagu yang teman-teman suka menjadi karaoke, atau menghapus dari audionya tanpa mengurangi kualitas dari musiknya. Itu juga bisa digunakan di Audacity. Tapi itulah cara saya menggunakan Audacity. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan misalnya untuk merekam lagu teman-teman atau
mengcover dan lain-lain. Saya rasa sampai di sini kuliah 3 SKS-nya. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau pengen ada sesuatu yang pengen ditanyain seputar Audacity, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Sampai sini dulu, saya Irfan Yazid mengucapkan tak ada yang mungkin terlupakan atas semua kenangan kita pada masa indah dulu, tersimpan dalam hati